Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ibu dan bapak serta jamaah kajian Ahad pagi yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di kesempatan subuh kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat berupa sehat, nikmat berupa sempat, sehingga dengan kedua nikmat ini kita bisa hadir untuk dapat mengikuti, mendengarkan dan menuntut ilmu sebagai salah satu kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nikmat sempat dan nikmat sehat ini juga sering atau bahkan sebagian manusia itu lalai ataupun lupa bahwasanya nikmat sehat, nikmat sempat itu merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala selain nikmat iman dan Islam. Maka karenanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan ada dua nikmat yang di situ sering dilalaikan, sering dilupakan, sering diabaikan oleh manusia. Yang pertama as-sihah, yaitu waktu di saat kita sehat, wal farah, dan waktu di saat kita senggang ataupun sempat, tidak dalam keadaan sibuk. Maka alhamdulillah kita dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal di kesempatan subuh kali ini kita mendapatkan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena banyak sekali Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita yang mungkin secara fisiknya sehat, secara jasmaninya kuat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nikmat sempat. Di dalam dirinya banyak kesibukan, banyak aktivitas, sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan Ahad pagi kali ini membersamai kita untuk menuntut ilmu bersama-sama. Atau mungkin sebagian saudara kita itu waktunya luang, waktunya senggang, tidak sibuk, tapi Allah cabut nikmat sehat. Matanya sakit lah, bayekane kambuh lah, dan sebagainya, asam uratnya kambuh lah. Allah cabut nikmat sehat,
maka ya tidak bisa hadir, tidak bisa membersamai kita untuk bersama-sama menuntut ilmu. Tapi syukur alhamdulillah kita bisa mendapatkan, bisa dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 2 nikmat ini, sempat dan sehat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mensyukuri kedua nikmat tersebut dan kita dinobatkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selain nikmat sehat dan nikmat sempat, juga Bapak Ibu sekalian, tidak kalah pentingnya juga nikmat keadaan aman. Keadaan apa Bapak Ibu? Aman. Alhamdulillah sekali kita bangun tidur, kita nggak langsung mendengar suara bom, kita nggak langsung mendengar suara apa? Bedil gitu ya, senapan, tenang kita bangun tidur, suasananya tenang, nyaman, damai. Itu juga perlu disyukuri, karena sebagian saudara-saudara kita bangun tidur itu belum tentu nyaman senyaman kita. Leres napa mboten Bapak Ibu? Leres. Mungkin di Palestina, mungkin di Suriah, ataupun di negara-negara yang sedang konflik perang, mereka ndak tenang kehidupannya. Dan syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita keadaannya tenang, di rumah tangganya tenang, di kondisi sosial kemasyarakatnya juga tenang. Maka ini juga nikmat yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, barang siapa yang di pagi harinya itu dalam keadaan jasad yang sehat, lalu kemudian aminan fi sirbihi, lalu kemudian keadaan dan kondisi keluarganya itu nyaman, tenang, damai, lalu kutu yaumihi, lalu kemudian di hari tersebut dia memiliki cadangan makanan pokok yang bisa membuat di hari tersebut dia tidak kelaparan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan faka'annama hizat lahud dunya. Maka Rasulullah memberikan perumpamaan seakan-akan orang yang pagi harinya jasadnya sehat, orang yang di dalam keluarganya memiliki ketenangan, kondisi sosial kemasyarakatnya itu damai, lalu kemudian memiliki makanan pokok yang dia bisa makan di hari tersebut, maka Rasulullah memberikan perumpamaan, ya, hizat lahud dunya, maka seakan-akan dia sudah memiliki dunia berserta isinya. Karena enggak semua orang Bapak Ibu sekalian dititipi oleh Allah 3 nikmat ini, jasadnya sehat, keluarganya damai, tenang gitu ya, lalu kemudian punya makanan yang bisa dimakan di hari itu. Dan syukur alhamdulillah kita punya 3-tiganya, ya, jasadnya sehat, keluarganya tenang, harmonis, kan gitu. Enak napa mboten nek keluarga ngaten niku Bapak Ibu? Enak gitu ya, jasadnya wis sehat tapi keluargane ora tenang, nggal dina ataupun setiap hari niku napa bertengkar terus misal gitu ya, yang tidak tenang juga gitu ya. Maka 3 pokok ini menurut Rasulullah SAW dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah titipkan dan karuniakan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ibu dan bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan dan kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Ibu dan bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, pada kesempatan subuh kali ini atau ahad pagi kali ini, insyaallah kita akan sama-sama belajar terkait dengan salah satu metode untuk kita bisa membersihkan jiwa kita, nafsu kita dari kotoran ataupun penyakit-penyakit hati. Karena ini momennya momen yang
pas, maka harus diambilkan salah satu metode dari para ulama untuk kita bisa membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, yaitu tentang muhasabah diri. Tentang apa Bapak Ibu? Muhasabah, atau kita sering kenal dengan istilah introspeksi diri. Nah, mumpung ini kita sudah berada di penghujung tahun, di tahun Hijriyah, ya, karena menurut tanggalan ini sudah memasuki tanggal-tanggal akhir dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah 1445. Maka itu artinya kita pas untuk menyampaikan kajian ini terkait dengan muhasabah. Ibaratlah kalau dalam satu perusahaan itu ada yang namanya istilah tutup buku. Nah, itu. Tutup buku menghitung-hitung berapa sih perolehan, berapa sih penghasilan dari perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut memperoleh laba ataupun rugi. Dihitung secara satu periode. Maka ini juga sama. Amalan kita, yuk kita bersama-sama hitung. Karena yang tahu tentang amalan kita ya diri kita dengan Allah. Maka dengan metode muhasabah diri ini mudah-mudahan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga harapannya semakin hari jiwa kita, nafsu kita semakin bersih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan kita dengan keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, poin yang pertama yang ingin disampaikan terkait dengan tema muhasabah diri atau introspeksi diri adalah terkait dengan tinjauan secara bahasa. Kita coba secara runtut dulu Bapak Ibu sekalian belajar materi dari tinjauan bahasa, lalu kemudian nanti argumentasi ataupun dalil dianjurkannya, diperintahkannya untuk kita bermuhasabah diri. Yang pertama terkait dengan muhasabah diri Bapak Ibu sekalian, itu diambil dari bahasa Arab, yaitu hasaba yuhasibu muhasabatan, atau dalam ilmu shorof itu nanti wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, nanti panjang itu ya, ini diringkas saja. Nah, muhasabah itu bentuk masdar daripada kata hasaba yuhasibu muhasabah. Jadi muhasabah diambil dari arti kata bahasa Arab hasaba yuhasibu. Arti ini pun apa Bapak Ibu sekalian? Artinya ngarah gampangnya adalah hitung-hitungan. Sing pinter hitung-hitungan Bapak napa Ibu niki? Dua-duanya pinter ngitung-ngitung nggih. Nah, sing dihitungin apa? Duit maning. Ya banyak yang dihitung. Lah yang dimaksud dihitung di sini apa? Ya tentu amalan perbuatan kita. Kalau hari ini ya amalan secara satu tahun di tahun 1444. Apakah kita termasuk hamba Allah yang jumlah amalan kebaikannya itu banyak, atau malah justru amalan keburukannya yang baik? Itu dihitung. Nah, ini sudah termasuk dalam makna muhasabah, dihitung-hitung. Nah, Bapak dan Ibu serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, itu mungkin secara etimologi ataupun sisi bahasanya daripada kata muhasabah. Maka dalam arti lain Bapak Ibu sekalian, introspeksi diri atau muhasabah diri ini bisa diartikan dengan metode ataupun pelaksanaan peninjauan atau koreksi terhadap kelemahan dan kesalahan diri kita selama 1 tahun yang kemarin. Agar apa? Agar kita tahu letak kelemahan kita di mana, agar kita tahu letak kekurangan kita di mana. Karena terkadang Bapak Ibu sekalian, sebagian orang itu pandai untuk menilai orang ketimbang pandai untuk menilai
Leres napa mboten? Maka ada pepatah yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian, semut di seberang lautan kue kelihatan, gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Kesalahan orang saudara kita sekecil apapun kita cari-cari itu jelas cetha woro-woro jarine wong Jawa. Oh welo-welo ya. Jelas sejelas-jelasnya kelihatan, padahal itu kesalahan saudara, padahal dia tidak nyadari kesalahan dirinya sendiri itu sebesar gajah, tidak sadar, tidak kelihatan. Maka dengan muhasabah diri ini akan terungkap kekurangan, kelemahan kita itu di mana, sehingga dihitung agar nantinya di tahun depan, kalau kita ibaratkan di tahun 1445 nanti itu tentu jauh lebih baik daripada tahun yang sekarang. Harapannya seperti itu. Maka introspeksi diri adalah peninjauan, koreksi diri dari kesalahan dan kekurangan diri masing-masing agar kedepannya semakin menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bapak dan Ibu serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, karena tadi kita atau sebagian kita itu terkadang lebih cermat, lebih sering menilai, mencari-cari kesalahan orang lain ketimbang untuk menilai, mencari kesalahan diri sendiri. Itu ya. Jangan sampai diri kita menyangka, menduga diri ini sudah suci, padahal diri ini masih dalam keadaan yang hina, masih dalam keadaan yang kotor. Maka menyambung dengan tema di bulan yang kemarin, yaitu terkait dengan tawadhu, itu ya. Maka mudah-mudahan dengan muhasabah diri ini meminimalisir sikap ketakaburan dan sikap kesombongan, menganggap orang itu remeh, menganggap orang itu kecil, menganggap orang lain itu hina, sedangkan dirinya itu tinggi dan sebagainya. Untuk meminimalisir sikap ketakaburan dan kesombongan, maka salah satu metode penyucian dirinya adalah bisa dengan muhasabah selain dengan tawadhu yang kemarin kita sampaikan. Nah, Ibu dan Bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, itu poin yang pertama terkait tinjauan secara bahasa dan istilah dari makna muhasabah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan terkait dengan dasar ataupun argumentasi dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian qaul para sahabat terkait dengan muhasabah ini. Yang pertama kita sampaikan argumentasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pentingnya muhasabah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Surah Al-Hasyr surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini satu ayat yang bisa menjadi argumentasi kita, dalil kita dianjurkannya melakukan muhasabah diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi seruan dan panggilan ini diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang sudah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, apa perintah Allah di ayat ini? Ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kalian semuanya, kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintahnya dengan mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad, dan hendaklah setiap pribadi orang itu melihat, ya, apa-apa yang telah dikerjakannya untuk masa depannya nanti. Tafsiran di sini lihad itu untuk hari akhirat. Jadi menghitung-hitung amalan kita selama hidup di dunia untuk bekal kita nanti menuju akhirat.
Jangan sampai, mohon maaf dan mohon izin, perjalanan akhirat yang panjang itu kita kekurangan bekal, ya. Maka dihitung semenjak di dunia. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan ini dasar pertama atau dalil pertama dianjurkannya untuk kita senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan dari hadis baginda Muhammad SAW, ya, bahwasanya ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di situ dinyatakan bahwasanya al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang berakal itu atau orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal untuk persiapannya nanti setelah kematiannya. Jadi yang disebutkan orang yang cerdas adalah orang yang mampu mempersiapkan dirinya untuk nanti hari akhirat setelah kematiannya. Jadi bukan hanya yang pintar matematika, yang titelnya berjejer-jejer itu ya, sampai puluhan titel, tidak. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mampu beramal, yang amalannya ini bukan hanya untuk amalan dunia, tapi akan bersambung menjadi bekal dirinya menuju akhirat dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dilanjutkan, wal ajizu, dan adapun orang yang lemah, manittaba'a nafsuhu hawahu, adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, lalu berangan-angan kepada Allah bahwa Dia akan mengampuninya. Jadi orang yang kuat, orang yang cerdas, dialah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, sekaligus mampu untuk mempersiapkan bekal untuk akhiratnya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang senantiasa berangan-angan, itu ya, berangan-angan kepada Allah, mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya ketimbang nafsu takwanya. Nah, Bapak dan Ibu serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, itu mungkin dari hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dasar yang ketiga sebagai penguat kita agar kita senantiasa bisa melakukan muhasabah diri adalah salah satu perkataan dari khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan bahwasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sendiri, kita maksudnya semuanya, hasibu anfusakum, hisablah, introspeksilah diri kita, qabla an tuhasabu, sebelum nanti kita menghadap ataupun mengalami hari ataupun fase di mana seluruh amalan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan oleh Umar bin Khattab untuk coba hitung-hitungan dulu terhadap kesalahan, terhadap dosa, terhadap amalan kebaikan kita. Kita nilai dulu, kita introspeksi dulu sebelum nanti kita berhadapan dengan fase di mana ada yaumul hisab. Ada masa di mana seluruh amalan kita, baik itu yang baik ataupun yang buruk, akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau masih melanjutkan perkataannya, wa tazayyanu lil ardil akbar, lalu berhiaslah diri kita dengan amalan soleh, amalan kebaikan, lil ardil akbar, untuk pagelaran yang agung, yaitu hari kiamat kelak. Jadi yuk mari kita hiasi diri kita, rohani kita dengan
akhlakul karimah, dengan amal soleh, sehingga nanti di hari kiamat kelak harapannya kebaikan kita itu jauh lebih berat daripada nilai keburukan dan kejahatan kita, sehingga harapannya ujung-ujungnya kita ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu perkataan dari sinten tadi Bapak Ibu? Umar bin Khattab. Yang kedua sebagai penguat dan penguat lagi adalah salah satu perkataan dari sahabat yang lain, yaitu Maimun bin Mihran. Beliau pernah mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian, la yakunul abdu taqiyan. Tidaklah seorang hamba itu disebut taqi. Taqi apa ya? Orang yang bertakwa. Ya, menurut beliau, tidaklah seorang hamba itu disebut menjadi orang yang bertakwa hatta yuhasiba nafsahu, hingga dia mau dan mampu untuk mengintrospeksi dan bermuhasabah terhadap dirinya, kama yuhasibu syarikah, sebagaimana dia gemar untuk menghisab, mencari kesalahan saudara dan temannya. Jadi menurut beliau, ya, Maimun bin Mihran, tidaklah seorang hamba itu disebut orang yang bertakwa sampai dia mau dan mampu untuk mengintrospeksi diri sendiri. Dia semakin banyak introspeksi ke dalam dirinya sendiri tanpa melihat luar, maka derajat takwanya akan semakin tinggi. Ini menurut Maimun bin Mihran. Jadi mudah-mudahan semakin hari ketakwaan kita semakin meningkat pada saat kita mau dan mampu melakukan introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Ibu dan bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, itu mungkin dalil dari Al-Quran, hadis dan qaul para sahabat terkait dengan dianjurkannya kita bermuhasabah diri. Ibu dan bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Lalu kemudian poin yang ketiga, setelah tadi tinjauan secara bahasa dan istilah, yang kedua dasar hukum ataupun dalil diperintahkannya, dianjurkannya muhasabah. Yang ketiga adalah bagaimana sih cara kita untuk bisa bermuhasabah. Ini biar runtut saja Bapak sekalian. Nah tak lihat ibu-ibu ini nyatet kabeh kayaknya. Alhamdulillah pada nggak bawa buku karo pulpen. Bu nulis siapa orang ngerti gitu ya. Tapi insya Allah nulis materi. Nih bapak-bapak insya Allah langsung tertancap di nopo, di pikirannya, di hatinya. Bu nanti naik keluar hilang apa orang-orang ngerti gitu ya. Yang ketiga sebagai bahasan kita adalah bagaimana sih cara kita untuk melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Karena terkadang Bapak Ibu sekalian ada orang itu bingung. Saya mau introspeksi itu mulai dari mana, caranya kepriwe nih bahasa Banyumas. Caranya bagaimana kita melakukan introspeksi diri gitu ya. Maka harus diambilkan dari beberapa sumber, dari beberapa artikel di salah satunya internet juga ya, sebagai bahan kajian kita. Yang pertama adalah tidak menutup diri dari masukan orang lain. Nah ini, tidak menutup diri dari masukan orang lain. Di saat kita sudah mau dan mampu untuk membuka diri dari masukan, dari kritikan, dari saran tentu yang membangun untuk diri kita, maka insya Allah kita mampu untuk mengoreksi dan menilai diri sendiri. Kenapa Bapak sekalian? Karena ada sebagian orang yang dikritik malah marah. Wonten apa mboten? Teng mriki wonten apa mboten? Ngacung. Mboten enten insyaallah. Dikritik kok malah kesuh. Padahal kritikan, masukan itu sebagai obat yang mana kalau ndak dikritik, ndak diberi masukan malah tambah parah diri kita. Kan gitu nggih Bapak Ibu? Obat niku kan kadang-kadang enten sing pahit kan gitu. Tapi kan dari kepahitan obat insyaallah bisa Allah sembuhkan lewat perantara obat tersebut, kan gitu. Nah kritikan sepedas apapun, kalau itu benar
diri kita itu yang salah, ya sudah kita terima, kita buka selebar-lebarnya hati kita untuk menerima kritikan tersebut. Maka di saat kita mampu untuk membuka hati kita, menerima kritikan, masukan, saran yang membangun, kita insya Allah dapat untuk bermuhasabah. Karena tadi sebagian orang dikritik malah antipati dengan kritikan, antipati dengan masukan, antipati dengan saran. Padahal dengan saran, dengan masukan itu dapat membangun diri kita lebih baik ke depannya. Maka ada suatu riwayat bahwasanya suatu ketika Umar bin Khattab itu mengusulkan, memberikan masukan kepada Khalifatul Ula, khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab ini melihat bahwasanya Al-Quran di zaman itu kan masih belum dibukukan seperti sekarang. Tulisan-tulisan Al-Quran itu kan masih berada di misalkan pelepah kurma, ditulis di tulang-tulang gitu ya, di kulit-kulit binatang. Nah, melihat hal demikian, maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada khalifah pada saat itu yaitu Abu Bakar untuk Al-Quran ini ditadwinkan, dibukukan agar tidak tercecer, agar tidak hilang. Mendengar usulan dan masukan daripada Umar bin Khattab, Abu Bakar ini sempat menolak, sempat tidak menerima usulan Umar bin Khattab. Maka setelah dipertimbangkan, setelah ditimbang-timbang, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menerima usulan dan masukan dari Umar bin Khattab untuk mentadwinkan, untuk membukukan Al-Quran. Kenapa? Karena di situ dengan adanya tadwin ataupun dibukukannya Al-Quran ada maslahah dan kebaikan. Coba kalau sekarang, dari dulu Al-Quran itu masih tercecer, tidak dibukukan sampai sekarang ini. Mungkin orang-orang sekarang tidak tahu kan gitu. Tapi dengan adanya ikhtiar daripada Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran ini ditadwinkan, dibukukan, maka saat sekarang ini kita masih bisa melihat Al-Quran asli semenjak turunnya sampai sekarang tidak ada yang dirubah. Maka selama masukan itu menimbulkan kemaslahatan dan kebaikan, yuk kita mari terima, kita mari tampung masukan dan kritikan tersebut. Nah, hakikatnya kritikan, masukan, saran itu bisa membangun untuk diri kita lebih baik di masa yang akan datang. Itu yang pertama, Bapak-Ibu sekalian. Itu tidak menutup diri dari kritikan, masukan, usulan orang lain. Yang kedua adalah dengan bersahabat dengan teman-teman yang soleh. Mencari circle, mencari komunitas, mencari teman diskusi yang mana di situ dikelilingi orang-orang yang soleh. Kenapa demikian, Bapak-Ibu sekalian? Ternyata pengaruh teman yang soleh untuk kita senantiasa bermuhasabah itu sangat kuat. Di saat teman-teman kita soleh, lalu kemudian kita melakukan kesalahan, tentu mereka ini akan menasehati kita. Maka teman yang baik itu teman yang tidak mengiyakan semua, teman yang baik adalah teman yang senantiasa mengingatkan di saat kita terjatuh dalam kubangan dosa dan maksiat. Bukan teman yang selalu mengiyakan kita salah diiyakan, dibenarkan, enggak. Tapi teman yang baik adalah teman yang senantiasa menasihati kita, menegur kita di saat kita melakukan kesalahan dan perbuatan maksiat. Maka dengan bersahabat bersama orang-orang yang soleh, berteman dengan teman-teman yang soleh, maka ini dapat memberikan peluang besar untuk kita bisa senantiasa bermuhasabah diri, menilai, mengoreksi ke dalam diri kita sendiri. Maka Rasulullah sudah mengingatkan dan sudah memberikan wanti-wanti kepada kita. Rasulullah pernah mengatakan yang mungkin sudah kami sampaikan, perumpamaan berteman dengan orang yang soleh, teman-teman yang baik itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti berteman dengan penjual minyak wangi, kan gitu. Sekiranya kita tidak beli minyak wanginya, ya minimalnya kita kecipratan bau wanginya.
Tapi kalau kita berteman dengan teman yang teman yang buruk, itu diibaratkan oleh beliau seperti kita berteman dengan pandai besi. Kita tidak beli besinya, malah kita dapat panasnya, dapat gosongnya, malah justru mungkin dapat apinya dan sebagainya, dapat membahayakan diri kita. Maka ini sangat penting, circle kita perhatikan, teman kita di sekeliling kita perhatikan. Mudah-mudahan teman kita, komunitas kita, temannya semuanya soleh, sehingga di saat kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan, mereka ini dapat menjadi penasihat kita agar kita kedepannya jauh lebih baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, caranya adalah dengan berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Kadang ada orang melaku tanpa dipikir terlebih dahulu. Ini perbuatan baik ataupun buruk terus diterabas, enggak. Tapi cara kita untuk melakukan muhasabah diri, cobalah berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Ditimbang-timbang. Di saat kita mau melakukan pekerjaan A, apakah pekerjaan A ini memberikan dampak baik kepada diri kita atau malah justru mendatangkan dampak buruk? Dipikirkan. Maka ada satu pepatah dalam bahasa Arab itu dikatakan fakir qabla an ta'zima. Fakir, berpikirlah terlebih dahulu qabla an ta'zima, sebelum kalian kita semuanya itu bertindak melakukan satu amalan. Agar apa? Agar tidak salah, agar tidak melukai hati seseorang. Kadang ada orang yang lisannya itu sangat cepat sekali daripada jalannya. Ya, tiba-tiba langsung ngecap A, justice A, mengecap sini, mengecap itu, enggak. Tanpa memikirkan dampak daripada apa yang kita ucapkan. Maka untuk kita bisa bermuhasabah, yuk mari bersama-sama membiasakan berpikir dahulu, ditimbang-timbang dahulu lisan kita, perkataan kita ini melukai orang lain atau tidak, amalan ini bermanfaat untuk diri kita atau tidak, memberikan maslahat untuk diri kita ataupun tidak. Maka ini bisa menjadi cara untuk kita senantiasa bermuhasabah diri. Ibu dan bapak serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Lalu yang terakhir, poin yang keempat adalah tentang faidah daripada kita bermuhasabah. Faidah dari kita bermuhasabah. Apa sih manfaatnya di saat kita sudah bermuhasabah diri gitu? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sudah dipercepat karena sudah masuk waktu, sebentar lagi waktu syuruk gitu ya. Faidah yang pertama ataupun manfaat pertama di saat kita senantiasa bermuhasabah diri adalah dapat meringankan hisab kita di yaumil hisab. Dapat meringankan ataupun mempermudah hisab kita nanti di yaumil hisab atau hari perhitungan. Kenapa? Karena kita sudah menghitung-hitung dulu amalan kita selama hidup di dunia. Jadi nanti di yaumil hisab bisa lebih ringan, bisa lebih mudah, tidak terlalu panjang persoalan dan permasalahannya. Jadi cepat melebune nang surga insyaallah. Jadi yang pertama itu tadi, dengan kita muhasabah diri Bapak sekalian, itu dapat mempermudah nanti perhitungan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah. Dasarnya tadi perkataan daripada Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Ibu, bapak dan jamaah yang semoga Allah rahmati, yang kedua, faedah dari kita bermuhasabah adalah akan menjadikan diri kita senantiasa terus dan tetap berada di jalan kebenaran. Dengan kita melakukan muhasabah, itu akan dapat memberikan
ketetapan hati kita berada di atas jalan kebenaran. Yang mana jalan kebenaran ini senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dibaca di setiap sholat. Itu pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah agar tunjukkanlah kepada kami, kepada kita, kepadaku siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Maka untuk kita tetap berada di rel tersebut, caranya salah satunya dengan muhasabah diri. Agar di saat kita keluar dari rel kebaikan, rel kebenaran, kita nanti di saat bermuhasabah tahu, oh ini nih kalau kita melakukan ini, melangkahkan ke tempat ini, buruk ini, maka bisa lurus lagi dengan cara muhasabah. Maka dengan muhasabah kita akan senantiasa on the track, senantiasa terus dan tetap di atas jalan kebenaran. Yang mudah-mudahan di saat kita istiqomah di atas jalan tersebut, itu ya, jalannya Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita diwafatkan dengan keadaan yang tadi husnul khotim, amin. Itu yang kedua. Jadi senantiasa berada di jalan kebenaran. Sebelum yang ketiga, disampaikan ada satu perkataan dari Imam Al-Baydawi. Beliau pernah menyebutkan bahwasanya seseorang akan terus berada di jalan kebenaran ketika dia rajin untuk melakukan muhasabah. Disesuai. Semakin orang itu banyak mengoreksi diri ke dalam, maka insya Allah dia jalannya akan on the track, berada di jalan yang lurus, berada di jalannya Allah dan Rasulnya. Di saat dia mampu mengistiqomahkan perbuatan muhasabah. Ini menurut Imam Al-Baydawi. Dan yang ketiga, lalu dilanjutkan, dengan kita bermuhasabah setidaknya dapat mengobati hati yang sakit. Mengobati hati yang sakit. Mungkin Bapak Ibu masih ingat apa yang pernah kami sampaikan. Menurut para ulama ada 3 kelompok hati. Ada yang pertama qalbun marid, hati yang sakit. Yang kedua ada qalbun mayyit, hati yang mati. Dan ada yang ketiga adalah qalbun salim, hati yang sehat atau selamat. Nah, dengan kita melakukan muhasabah diri, di saat hati itu sedang sakit, maka bisa terobati. Yang mana harapannya di saat hati ini sudah terobati, nanti grade-nya, fasenya akan naik menjadi sembuh dan sehat. Dan nanti kita semuanya akan menghadap Allah dengan qalbun yang ketiga, qalbun salim. Bukan qalbun mayit ataupun qalbun marid, enggak. Tapi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang mudah-mudahan qalbun salim, hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari perbuatan dan penyakit-penyakit hati. Kita akan menghadap Allah dengan keadaan yang hati yang seperti ini. Maka dengan kita melakukan muhasabah, setidaknya dapat mengobati bagi hati-hati yang sakit. Karena hati yang sakit perlu diobati sebagaimana jasad dikala dia sakit. Kalau tidak diobati, nanti efeknya bisa mati. Seperti jasad juga gitu. Kalau tidak diobati, penyakitnya sudah terlalu banyak komplikasi gitu ya, nggak diobati, ya sudah, nanti ya wassalam kan gitu. Hati pun seperti itu Bapak Ibu. Di saat sakit kok nggak terus diobati, nggak dicek kalau dia hatinya sakit, maka nanti imbasnya hatinya mati. Dan di saat hatinya mati ya sudah, peringatan, masukan, kritikan, nasihat, ceramah nggak membekas sebagaimana hatinya orang-orang
kafir yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat ke-7. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum. Orang-orang kafir sifat hatinya itu ya sudah mati, entah engkau beri peringatan ataupun tidak, sama saja, orang nggak ada bekasnya, tetap mereka nggak akan beriman kepada Allah karena hatinya sudah mati. Maka mudah-mudahan hati yang mungkin mati bisa disehatkan, yang sakit bisa disembuhkan. Karena di saat hati itu sudah sembuh, sudah selamat, cirinya yang paling utama adalah bergegas menuju panggilan dan perintah Allah. Jadi niteni ini apa? Nandai hati kita itu sedang selamat ataupun sakit ataupun bahkan mati. Kalau yang sehat paling gampangnya di saat ada seruan perintah Allah itu bergegas. Itu paling gampang ngecek hati kita sedang selamat dan sehat. Jadi kalau ada perintah Allah itu langsung gegas. Ada panggilan azan itu bergegas atau tidak, itu bisa ngecek. Nek panggilan azan itu sudah dikumandangkan, panggilan untuk sholat itu sudah dikumandangkan oleh muadzin, kok kita bergegas, tandane atine sedang sehat. Tapi nek semisal ada panggilan azan kok ndak bergegas, lebih lama nonton TV lebih lama nyekel HP daripada bergegas menuju ke masjid, maka itu bisa dititeni hati kita sedang tidak baik-baik. Perlu seringnya sing pundi Bapak Ibu mendengar suara adzan langsung gemerigas menuju masjid atau nonton TV disit? Temenan Bu, lebih sering pundi? Suwe nang ngarepan TV atau langsung bergegas menuju masjid? Gitu ya. Ini jadi introspeksi bareng, bukan berarti yang menyampaikan lebih pandai enggak. Tapi ini introspeksi. Jadi untuk niteni menandai hati kita sedang selamat ataupun sakit, yaitu kalau yang sehat, yang selamat, di saat panggilan perintah Allah itu dikumandangkan, maka dia akan bergegas. Dan yang selanjutnya yang keempat, dengan kita bermuhasabah diri Bapak Ibu sekalian, senantiasa menjadikan diri kita itu tidak puas dalam hal kebaikan. Dengan kita muhasabah, kan kita tahu itu kesalahan kita di mana, kekurangan kita di mana, kan gitu nggih Bapak Ibu. Nah, di saat kita muhasabah, kita akan tahu kekurangan kita, tentu kita nggak akan puas untuk terus dan tetap melakukan kebaikan. Merasa diri ini kurang terus, bukan kurangnya dalam segi dunia ataupun harta, enggak Bapak Ibu, tapi kurangnya dalam segi amal soleh dan kebaikan. Sehingga dengan muhasabah kita akan terus dan tetap melakukan kebaikan, meskipun terkadang kebaikan itu tidak dianggap baik oleh orang lain. Kebaikan yang kita lakukan itu dicela oleh orang lain, enggak apa-apa. Selama Allah dan Rasulnya ridho dengan perlakuan kita, dengan perbuatan kita, kita jalan terus. Itu caranya dengan muhasabah, ngeceknya. Dan yang terakhir, karena ini sudah masuk syuruk, dan yang kelima, dengan kita bermuhasabah diri, akan senantiasa memanfaatkan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Dengan kita muhasabah diri, kita akan senantiasa memanfaatkan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena orang Islam, orang mukmin itu tahu berdasarkan sabda Rasulullah, kehidupan manusia rata-rata berkisar 60 sampai 70 tahun. Dengan muhasabah dia akan tahu setelah mati akan ada fase terpanjang, masa panjang untuk terminal akhirnya menuju akhirat, yaitu surga atau neraka. Maka dia akan memanfaatkan sebaik-baiknya sisa kehidupannya, kesempatan kehidupannya yang Allah titipkan kepada dirinya. Itulah mungkin 5 faidah ataupun manfaat di saat kita mau dan mampu untuk mengintrospeksi, menilai ke dalam diri kita sendiri. Bapak dan Ibu serta jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi,
Demikian saja mungkin apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini menjadikan diri kita semakin baik ke depannya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah di penghujung akhir tahun 1444 Hijriah dan kita menyongsong tahun baru 1445 Hijriah. Di tahun yang ke depan kita menjadi hamba-hamba Allah, insan-insan yang lebih bermanfaat, lebih baik daripada hari-hari ataupun tahun-tahun yang sudah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan akhiri kajian kita pada kesempatan subuh kali ini dengan lafaz hamdalah dan kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.